Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi, belajar bersama lagi, Zoom bersama lagi, dan bahagia bersama lagi insyaallah ya. Dan teman-teman, hari ini kita nanti akan belajar matematika. Sebelumnya kita, panjatkan shalawat serta salam kita dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalannya hingga yaumil qiyamah. Dan teman-teman, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca doa agar belajar kita lebih berkah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemarin ada tugas ya, ada PR sedikit terkait dengan pembulatan bilangan karena nanti kita akan belajar tentang membulatkan, satuan panjang. Namun kita koreksi dulu PR yang kemarin, ini tentang pembulatan bilangan. Nah, ini kemarin ya soalnya. Baik teman-teman, ini mudah ya, pastinya sudah bisa semua. Bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat. Ini ada bilangan desimal. Nah, bilangan setelah koma ini namanya seperpuluhan. Nah, untuk membulatkan bilangan ke satuan terdekat, yang diperhatikan ini seperpuluhannya, ketika bilangan setelah koma itu kurang dari 5, ya. Nah, 5 ke bawah, maka pembulatannya ke bawah. Ya, kembali ke satuan asalnya. Karena ini satuannya 2, berarti dia 2,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Nah, gitu ya. Ya, udah paham ini pasti. Kalau 4,6 berapa ini? Ya, 5, betul. Kenapa 5? Karena seperpuluhannya ini lebih dari 5, yaitu 6 ya. Ini bilangan setelah koma 6. Terus 8,5, ya 9. Betul. Kemudian selanjutnya nomor 2, bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Nah, kalau puluhan terdekat yang dilihat adalah satuannya yang dibulatkan. Ketika satuannya kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah 13 menjadi 10. Betul. Kemudian ini 56 menjadi 60, betul. 78 menjadi 80. Nah, betul ya. Ini hapus dulu. Nah, kemudian selanjutnya pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, 143 kalau ke ratusan terdekat yang diperhatikan ini adalah puluhannya. Nah, ini yang tengah ya, ini satuan, yang 3 ini satuan, 4 ini puluhan, satunya ratusan. Nah, pembulatan ke ratusan berarti yang diperhatikan adalah puluhannya. Ketika puluhannya kurang dari 5, berarti dia pembulatannya ke bawah. 143 dibulatkan menjadi 100. Ya, kok nggak 200? Iya, karena puluhannya kurang dari 5. 254 menjadi 200 apa 300? Nah, betul, menjadi 300. Kenapa? Karena puluhannya 5. Nah, 5 ke atas itu pembulatannya ke atas. Kemudian 421. Nah, ini puluhannya 2. Berarti pembulatannya kemana? Ke bawah apa ke atas? Iya, ke bawah menjadi 400. Nah, mudah ya teman-teman ya? Nah, pastinya teman-teman bisa semua ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, teman-teman sudah pernah melihat gambar yang tertera di layar kalian? Ini ada meteran pita, meteran roll kecil, dan penggaris. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh para penjahit untuk mengukur baju ya, untuk mengukur tubuh kalian. Biasanya kalau membuat baju nanti diukur dulu, nah pakainya ini. Kemudian yang kedua, meteran roll kecil ini biasanya digunakan oleh para tukang ya untuk membangun rumah. Nah, yang ketiga ini yang kita sering gunakan, yaitu penggaris. Dan hari ini nanti kita akan mencoba mengukur menggunakan penggaris. Oke, nah ini yuk sekarang
Siapkan penggaris kalian ya, yang di rumah sudah punya, boleh diambil penggarisnya. Kemudian kita sekarang akan mengukur menggunakan penggaris. Nah, ini penggarisnya tulis. Nah, untuk mengukur dengan penggaris, nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, sejajarkan benda dengan penggaris. Nah, ini bendanya misalnya ya, ini ada pensil. Nah, disejajarkan dulu dengan penggaris dari 0, jadi ujung 0 yang satu ini, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan 0 pada penggaris. Jadi sejajarkan dulu dengan penggarisnya, dengan bilangan yang ini ya, 0 ini. Kemudian kamu perhatikan ujung yang lain. Nah, ujung yang lain ini, bilangan yang sejajar ini dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Jadi panjang benda ini adalah 15 mendekati 6, 15,9 ini ya. Jadi dibulatkan kesatuan sentimeter dekat menjadi 16. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, coba lihat di sini ada gambar krayon. Langkah pertama, tadi ini sejajarkan dulu 0 dengan ujung yang satu, kemudian dilihat ujung yang lain ini 9 lebih berapa ini? 6 ya. Ini yang kecil-kecil ini tuh, ini namanya milimeter. Nah, kalau nulisnya berarti koma gitu ya, biar mudah. Ini 9 cm ditambah 6 milimeter menjadi 9,6 cm. Pokoknya dilihat ininya aja garisnya. Kalau kayak gini berarti koma gitu. 9,6 cm. Nah, ini kira-kira atau dibulatkan ke sentimeter terdekat, nah dia letaknya lebih dekat ke 10. Nah, atau kalau pakai koma kayak tadi, 9,6. Nah, berarti pembulatannya menjadi 10. Nah, jadi panjang krayon ini kira-kira adalah 10 cm. Kemudian selanjutnya yaitu ada gambar sikat gigi nih. Tadi caranya ujung ini nah, disejajarkan dengan 0 pada penggaris, kemudian lihat ujung satunya. Nah, dia 15 lebih ya, 15, berapa ini? Sekitar 0,4 ya. Nah, karena ini lebih dekat ke 15, berarti dia dibulatkannya ke 15. Jadi, panjang sikat gigi ini kira-kira adalah 15 cm. Nah, itu teman-teman materi untuk hari ini sedikit aja. Teman-teman silahkan boleh coba di halaman 77 sampai 78, nomor 1 sampai 3 ya, atau sampai 2 dulu boleh. Sampai 2 dulu. Nah, coba yang 1B itu halaman 77 boleh dibuka. Nah, 1A maaf, 1A itu ada gambar sendok. Nah, panjang sendok itu kira-kira berapa? Ya, dilihat ujung yang pertama sudah 0, ujung yang satunya itu 18 lebih ya, 18 lebih 4. Nah, berarti dia pembulatan kira-kira atau panjang sendok itu kira-kira adalah 8 cm karena lebih dekat ke 18. Nah, itu ya. Nomor selanjutnya silahkan boleh dicoba. Nah, oke teman-teman. Baik, itu belajar kita hari ini. Cukup sekian dari Bu Lilis ya, semoga bisa dipahami. Dan jika ada yang mau ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Dan teman-teman yang pasti harus sering latihan, karena matematika itu adalah modal utamanya. Agar lebih lancar dalam berhitung ya sering berlatih. Itu ya teman-teman ya. Semoga dimudahkan, salam sehat selalu, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga sehat semua, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.